Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya saya akan membahas dan mengulas bagaimana komentar dari Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang merupakan penulis dari kitab Idamul Qut fi Mu'jam Buldan Hadramut, ya, dimana sebenarnya kitab Idamul Qut ini merupakan ringkasan dari salah satu karya beliau yang bernama kitab Badai'it Tabut Finutafin min Tarihi Hadramut, yang file manuskripnya itu baru saya dapatkan, 3 jilid itu ya. Dimana untuk kitab Badai'it Tabut itu sendiri sebenarnya itu merupakan kumpulan dari qasidah atau bait-bait syair yang beliau susun, yang menjelaskan tentang beberapa daerah-daerah Hadramut, yang kemudian bait-bait syair tersebut itu beliau ulas secara luas, ya, dari masing-masing dari bait-bait syair yang beliau susun itu, yang kemudian terkumpul dalam karya beliau dalam 3 jilid itu, dan rata-rata dari masing-masing jilid itu berjumlah 500 halaman, ya, artinya 3 jilid ini mencakup 1.500 halaman, ya, kurang lebih. Dan jika kita itu melihat dari konten saya yang sebelumnya, yaitu tentang kedatangan dari leluhur Banil Ahdal, Banil Qudaimi, dan juga leluhur dari Ba'alawi, yaitu Ahmad bin Isa, itu diceritakan bahwasannya 3 orang tersebut atau 3 tokoh tersebut itu datang dari Irak ke Yaman kurang lebih pada tahun 540 Hijriah, dan tentu ini merupakan salah satu dari kerancuan data antara data yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatul Zaman dengan data-data yang dimiliki oleh Ba'alawi. Karena data-datanya Ba'alawi yang diantaranya adalah kitab Al-Masyra'ur Rawi karya dari Muhammad bin Abu Bakar Asyilli, itu menceritakan bahwa kedatangan mereka itu pada tahun 320 Hijriah. Sementara untuk Tuhfatul Zaman yang merupakan ulama yang meninggal pada tahun 855 Hijriah, itu dalam kitabnya Tuhfatul Zaman, tentu kitab Tuhfatul Zaman itu lebih lama atau lebih klasik daripada kitab Al-Masyra'ur Rawi yang penulisnya itu wafat pada abad ke-11 Hijriah, ya. Tentu kerancuan ini menunjukkan akan ketidakjelasan akan sejarah yang ditulis oleh Ba'alawi. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana penuturan dari Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf dalam menyikapi kerancuan data tersebut, data antara datanya Ba'alawi dan juga dengan datanya Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, khususnya dalam kitabnya Tuhfatul Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Silakan Anda buka di halaman 240, ya, 240, di mana Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ketika menyebutkan kisah tersebut, beliau menulisnya dalam beberapa poin, ya. Di mana untuk poin yang ke-6 beliau itu mengatakan, wasadisatu la yasihu ma naqalahu sahibul Masyra' min irtihali as-Sayyid Muhammad bin Sulaiman bin Ubaidillah bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hamham bin Aun bin Musa al-Kadim bima'iyati Sayyidina Ahmad bin Isa bitarikhil mutaqaddim. Artinya tidak sah, ya, pengutipan yang dilakukan oleh sahibul Masyra', yaitu Muhammad bin Abu Bakar Asyilli, yaitu berupa perjalanan atau kepergian dari Muhammad bin Sulaiman bin Ubaidillah bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hamham bin Aun bin Musa al-Kadim bersamaan dengan kedatangannya Ahmad bin Isa bitarikhil mutaqaddim, dengan penanggalan atau penyebutan angka tahun yang sebelumnya, artinya pada tahun 320 Hijriah, ya. Kenapa alasannya? Nah, ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Ubaidillah. Ama awalan fali'anna Muhammad bin Sulaiman al-Madkur, yang pertama, karena Muhammad bin Sulaiman tadi yang merupakan kakek dari Ali bin Umar Al-Ahdal, itu innama kharaja minal Iraq fil qarnil khamis. Beliau itu keluar dari Irak pada kurun ke-5 ini. Ke-5, ya. Meskipun dalam redaksi lain itu pada kurun ke-6, 500, yaitu lebih tepatnya tahun 500
Hijriah. Waqad tuwfiya hafiduhu Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman fi sanati 63. Sementara cucu dari Muhammad bin Sulaiman itu meninggal pada tahun 603 Hijriah. Kalau dalam riwayat lain pun juga 630, ada yang mengatakan 607 Hijriah. Adapun redaksi atau versi yang disebutkan oleh Bahauddin Al-Janadi itu menyebutkan kewafatan beliau itu naif, ya. Naif artinya lebih dari 3 dan kurang dari 10 Hijriah. Itu alasan pertama. Ya, artinya untuk Muhammad bin Sulaiman itu sendiri memang kedatangan beliau ke Yaman itu pada kurun ke-5 Hijriah menurut penuturan Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf. Nah, adapun alasan yang kedua, wa amma tsaniyan, adapun yang kedua, fa inna tafawutan nasabi bainar rajulaini wa bainal imam Ja'far As-Shadiq ma yunadi bil ghalat qabla an yuqama ala bayanihi ad-dalilu. Alasan yang kedua, maka perbedaan nasab antara dua tokoh yaitu Muhammad Sulaiman dan Ahmad bin Isa, ya, di antara kedua tokoh itu dan wabainal Imam Ja'far As-Shadiq, di antara Imam Ja'far As-Shadiq, tentu di situ terdapat kesalahan yang jelas sebelum ada pengangkatan dalil, ya, atau penegakan dalil untuk penjelasan mengenai hal itu. Kenapa? Idbaina Muhammad bin Sulaiman wabainal Imam Ja'far As-Shadiq samaniyatun, ya, karena jarak atau jumlah perantara antara Muhammad bin Sulaiman dengan Ja'far Shadiq itu adalah 8 orang. Nah, sementara ma'annahu laisa bainal muhajir wa baina al-imam illa salasa. Nah, adapun perantara antara Ahmad bin Isa dan Imam Ja'far As-Shadiq itu adalah 3 orang saja. Fa anna yattafiqu dzalika, maka bagaimana hal itu bisa sesuai? Dzalika, dan keterangan ini haqqaqahu Syekhuna al-Imam Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal wa dzakarahu li inda ijtima'i bihi fil Hudaidah sanata 1340. Dan ini adalah yang ditahqiq oleh gurunya Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, yaitu Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal, dan beliau menyebutkan hal itu, ya, ketika beliau berkumpul dengan Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf di kota Hudaidah pada tahun 1340 Hijriah. Artinya itu adalah 2 alasan, di mana yang pertama, ya, itu beda masa antara Ahmad bin Isa dengan Muhammad bin Sulaiman. Dan alasan yang kedua itu ada selisih nasab. Adapun Muhammad bin Sulaiman kepada Ja'far Shadiq itu 8 generasi, sementara Ahmad bin Isa itu hanya 3 generasi saja. Tuh. Dan ini penjelasan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal, ya, ketika bertemu dengan Abdurrahman bin Ubaidillah. Nah, itu untuk jawaban pertama mengenai kerancuan yang ada di dalam kedua data itu. Artinya data dari Husain al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatuz Zaman dengan datanya Al-Masyra'ur Rawi Muhammad bin Abu Bakar Asyili ataupun Al-Burqatul Musyiqah ataupun kitab-kitab Ba'alawi yang lainnya. Itu tidak sesuai, tidak ada sinkronisasi antara data-data tersebut. Kemudian juga selanjutnya adalah di halaman 243, ya. Beliau menjelaskan juga wal ajab anna Syilli naqala ma sabaqa min tarafuqil imamaini Ahmad bin Isa wa Muhammad bin Sulaiman an Bughiyatul Talib li Tahir ibnul Husain al-Ahdal. Dan hal yang aneh, ya, dari Asyilli itu mengutip keterangan sebelumnya, yaitu kebersamaan antara Ahmad bin Isa dengan Muhammad bin Sulaiman al-Ahdal dalam kitabnya Bughiyatul Talib, karya dari At-Tahir bin Husain al-Ahdal, yang Tahir bin Husain al-Ahdal ini merupakan putra dari penulis kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Ya, memang ketika kita itu menelaah kitab Bughiyatul Talib, itu memang data tersebut memang ada. Dan penulis dari kitab Bughiyatul Talib yaitu At-Tahir bin Husain bin Abdurrahman al-Ahdal itu meninggal pada tahun 998 Hijriah. Ya. Sehingga ketika data itu memang benar apa yang disampaikan oleh Tahir bin Husain, yang tentu datanya ini lebih kuno atau lebih klasik daripada data yang dimiliki oleh Muhammad bin Abu Bakar Asyili dalam kitabnya Al-Masyra'ur Rawi. Tentu yang kita pakai itu adalah datanya At-Tahir bin Husain al-Ahdal, ya. Sementara untuk Al-Masyra'ur Rawi sendiri itu mengutip dari kitab tersebut. Nah, sayangnya Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf ini tidak mendapatkan teks yang disampaikan oleh At-Tahir bin Husain al-Ahdal
dalam kitabnya Bughiyatul Talib. Artinya beliau itu tidak mendapati kitab ini, ya, tidak mendapati kitab tersebut. Kata beliau, waqad ra'aitu karrasatan atau kurrasatan min kitabihi mafqudil awal wal akhir yashbihu an yakuna ar-riyadha al-mustatabah lil Amiri. Dan saya telah melihat satu kertas ya dari kitab tersebut, hanya saja bagian awal dan akhir itu nggak ada. Yang bisa saja kitab itu adalah kitab Ar-Riyadul Mustatabah karya dari Imam Al-Amiri, ya, Muhammad bin Abu Bakar Al-Amiri, yang menulis kitab Bahjatul Mahafil itu ya, dalam Sirah Nabawiyah. Wafiha, dalam kitab tersebut atau dalam kurrasah itu atau dalam buku-buku lembaran-lembaran itu, Auladul Kadim Aun. Jadi dalamnya itu terdapat beberapa anak-anak dari Imam Musa Al-Kadim yang namanya adalah Aun. Wa ilaihi, dan kepada Aun yarji'u nasabu Sayyidina Al-Wali Al-Muqarrab Ali bin Muhammad bin Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaidillah bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hamham bin Aun bin Musa Al-Kadim. Nah, dan di situ terdapat penjelasan itu nasab tersebut ya. Kemudian kana jadduhu, adapun kakek dari Ali bin Umar yang namanya adalah Muhammad bin Sulaiman, qadima minal Iraq, beliau itu datang dari Irak, ma'abnai amin lahu, itu bersama dengan kedua sepupunya, ala qadamit tasawuf, berdasarkan atas langkah atau jalur kesufian ya. Fadhahaba ahadu ibnai ammihi ila Wadi Surdut, maka salah satu dari sepupunya itu pergi ke Wadi Surdut, dan dia ini wahwa jaddul ashraf banil Qudaimi, dan dia ini adalah leluhur dari para syarif yaitu Bani Al-Qudaimi, sementara wadhahaba tsalitsu ila Hadramut, sementara yang ketiga itu pergi ke Hadramut, wahwa jaddul ashraf al-Ba'alawi hunaka, dan yang ke Hadramut itu adalah leluhur dari Ba'alawi di sana di Hadramut. Dan kemudian disebutkan di sini ada as-sahhu ma nukila fi dzalika, ini adalah yang lebih atau yang paling sahih dalam hal pengutipan akan hal ini. Wala ibrata bi khilafihi, ya, dan tidak ada penganggapan akan pendapat yang menyalahi hal ini. Intah. Kemudian kata Syekh atau Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, ghairu anni raja'tu dzalika ala nuskhatin indi min ar-Riyadh falam ajid hadhihi al-jumlata ma wujudi ma qablaha wa ma ba'daha bil harf. Tapi ketika saya menelaah kitab ini, data ini atas naskah dari kitab Ar-Riyadul Mustatabah karya dari Imam Al-Amiri, maka saya tidak menemukan jumlah ini. Padahal jumlah yang sebelumnya dan jumlah yang setelahnya itu ada. Oke. Kemudian wala in kanat ibaratul ahdal mithla hadhihi, jika seandainya ungkapan dari al-ahdal itu adalah seperti ini, fala yatawajjahu 'alaiha min al-i'tirad ma yatawajjahu 'ala sahibil masyra'. Maka kritik atau penentangan terhadap teks ini atau ibarah ini itu tidak mengarah kepadanya, ya, seperti yang mengarah kepada sahibul masyra'. Kenapa? Idla mani'a 'alaiha min iradati al-jaddil a'la. Ya, karena tidak ada pencegah dari ungkapan ini bahwa yang dimaksud itu adalah leluhur yang atasnya, yaitu Muhammad bin Hamham, atau bapaknya yaitu Muhammad bin Hamham. Wa kilahuma yahtamil, dan keduanya itu ada kemungkinan. Ala anna qawlahu, nah selesai. Ya, artinya untuk Abdurrahman bin Ubaidillah itu sendiri tidak begitu meyakini akan kebenaran dari teks ini, ya, meskipun seandainya teks itu ada di dalam kitab Bughiyatul Talib. Ya, seandainya jika teks yang disebutkan tadi itu ada dalam kitab Bughiyatul Talib, yang merupakan Bughiyatul Talib yang penulisnya itu adalah putra dari Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, ya, yang menulis kitab Tuhfatuz Zaman, dan teks tersebut ada, maka hal itu bisa ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan jad itu adalah, yang dimaksud dengan kakek itu adalah kakek leluhurnya. Ya, artinya ini penafsiran lagi dan penafsiran lagi gitu kan. Padahal ketika kita itu menelaah, baik itu dalam kitab Tabaqatul Khawas atau dalam kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, di sana sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan Jaddu Ali Muhammad yang merupakan
kakeknya Ali bin Umar ini itu jelas mengarah kepada Muhammad bin Sulaiman al-Ahdal yang memang kedatangannya itu pada tahun 540 Hijriah. Ya kan? Dan apa namanya, data itu atau kedatangannya Muhammad bin Sulaiman itu bersamaan dengan kedua leluhur, yang satu leluhur Ba'alawi dan yang satunya itu adalah leluhur dari Al-Qudaimi. Ya. Sehingga kita harus menelaah kembali kitab misalnya Tuhfatuz Zaman ya. Tuhfatuz Zaman di situ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad itu adalah Muhammad bin Sulaiman. Ya kan, Muhammad bin Sulaiman. Ya, karena jelas waqala mana? Yuqalu inna jaddahu Muhammad qadima minal Iraq ala qadami at-tasawuf wa huwa syarifun Husaini wa sakana ajwaf as-sauda min ardi Siham. Hadza lafdul Janadi. Walam yarfa nasabahu. Nah, dan Al-Janadi ini tidak menyebutkan siapa saja leluhur dari Muhammad bin Sulaiman atau leluhur dari Ali bin Umar al-Ahdal ini. Hanya saja wajadtu fi ba'dil awraq nasabahu marfu'an. Ya, dalam sebagian lembaran-lembaran kertas di situ terdapat nasab yang lengkap, yaitu dengan redaksi yang tadi disebutkan. Kemudian jika kita itu menelaah dari kitab Tabaqatul Khawas ya, silakan Anda buka di halaman 195. Itu juga secara jelas ya menyebutkan Abul Hasan Ali bin Umar bin Muhammad al-Ahdal. Qadima jadduhu Muhammad al-Mazkur. Kakeknya yaitu Muhammad yang disebutkan dalam teks itu. Ya, Ali bin Umar bin Muhammad langsung ya. Wa huwa wa ibn amin lahu ala qadami tasawuf dan seterusnya. Jadi untuk teksnya Tabaqatul Khawas itu sendiri pun juga menjelaskan bahwa kedatangan dari Irak atau yang datang dari Irak yang bernama Muhammad ya Muhammad bin Sulaiman itu bersama dengan leluhurnya Ba'alawi dan leluhurnya Al-Qudaimi. Ya, itu untuk dalil yang kedua. Kemudian ketika kita itu menelaah dari kitab Bughiyatul Talib yang merupakan karya dari At-Tahir bin Husain bin Abdurrahman al-Ahdal. Saya memiliki 2 naskah. Yang satu naskahnya tidak lengkap. Berapa halaman ini? 13 lembar ya, kanan kiri. Kemudian juga dalam naskah yang lain ada 32 lembar. Dalam setiap lembarnya ada 2 halaman. Ya. Oke, sebelumnya kita baca mukadimahnya terlebih dahulu. Nah, di sini alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Fayaqulul faqiru ila karamillahi ta'ala azza wa jalla At-Tahir bin Husain bin Abdurrahman al-Ahdal aslahallahu sariratah. Berkata al-fakir yang membutuhkan kepada karunia-Nya Allah Ta'ala, yaitu Tahir bin Husain bin Abdurrahman al-Ahdal. Semoga Allah Ta'ala membersihkan atau memperbaiki hatinya dan menyinari basirahnya. Amin. Fahadihi nubzatun. Ini adalah satu atau sekelumit. Jama'atuha yang saya kumpulkan. Wadurarun. Dan ini adalah mutiara-mutiara nazamtuha yang saya susun. Minar Riyadil Mustatabah, dari kitab Ar-Riyadil Mustatabah lil Allama Abi Zakaria Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri rahimahullahu ta'ala wa ajzala thawabah, dan semoga Allah Ta'ala membesarkan pahalanya. Wa damamtu ilaiha jawahir nafisatan, dan saya gabungkan di situ beberapa mutiara-mutiara yang berharga. Adrajtuha fi siyaq, yang saya masukkan dalam ungkapan. Raja al-indiraji fil mar'iyina ilal khairatis sibak, dengan mengharapkan masuk al-musri'in fil musri'ina, di kalangan orang-orang yang cepat dalam kebaikan. Dan saya menamakan wasamaituha Bughiyatul Talib fi ma'rifati auladi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anhum, dan saya memberikan nama kitab ini dengan nama Bughiyatul Talib fi ma'rifati auladi Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian di situ di lembar yang ke-12, di situ ketika membicarakan tentang anak-anak atau putra-putra dari Musa al-Kadhim, beliau mengatakan wa amma auladul Kadhim radhiyallahu anhu wa ilaihi al-marja wa ilaihi yarji'u nasabu sayyidina wa maulana Syekhul Kabir al-Waliyul Muqarrab
jami'u syarafaini syarafan nasab wa syarafal ma'rifah billahi wal adab. Adapun putra-putra dari Al-Kadhim radhiyallahu anhu itu adalah Aun, ya, Aun salah satunya itu. Wa ilaihi yarji'u nasabu, dan kepadanya nasabnya Syekh atau Syarif Abil Hasan wa Abil Ashbal Ali Al-Ahdal radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Li'annahu radhiyallahu anhu Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid. Ini Ubaid, ya, bukan Ubaidillah, Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hamham bin Aun bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Sadiq, dan seterusnya. Waqad nazama dzalika nasaba asy-syarif ba'dul fudala'i rahimahullahu ta'ala faqala Ali ibn Faruqin Abu Muhammad thumma Sulaimanur Ridha Al-Musaddad Ubaidu Isa Alwi Muhammad Hamham Aun Kadhim Al-Muayyad Ja'far As-Sadiqul Muhammad Zain Husain wa Ali Sayyidu. Nah, kemudian kana jadduhu, kakeknya, siapa namanya? Ali bin Umar bin Muhammad, yang namanya Muhammad radhiyallahu anhuma, itu qadima minal Iraq, dia datang dari Irak, huwa wabna amin lahu ala qadami tasawuf. Dia beserta dua sepupunya yang berjalan di atas langkah-langkah ketasawufan. Fasakana binahiyatil wadi Siham, dan Muhammad ini tinggalnya ada di lembah Siham. Wa dhahaba ahadu ibnai amihi ila nahiyatil wadi Surdut, adapun salah satu dari sepupunya itu pergi ke daerah wadi Surdut atau lembah Surdut, wa huwa jaddul asyraf Bani al-Qudaimi. Wa dhahaba tsalitsu, yang ketiga ini dan yang ketiga pergi ke Hadramut, wa huwa jaddul asyraf al-Ba'lawi, dan yang ketiga ini merupakan leluhur dari al-Ba'lawi di sana. Hadza as-sahhu ma nukila fi dzalika, dan ini adalah yang paling sahihnya sesuatu yang dikutip dalam hal ini. Wala ibrata bi khilafi dzalika, dan tidak ada penganggapan yang bertentangan dengan hal itu. Ya, artinya yang disebutkan di sini emang Al-Ahdal ini ya Muhammad bin Sulaiman. Tidak ada kemungkinan bahwa yang di atasnya itu adalah Muhammad bin Hamham. Ya, Muhammad bin Hamham. Ya, artinya apa namanya, untuk data yang disampaikan oleh Tuhfatuz Zaman Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, karya dari Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, itu memang tidak bisa dipatahkan. Ya, artinya dengan menafsirkan ini atau itu bahwa Muhammad itu bukanlah Muhammad bin Sulaiman tetapi Muhammad bin Hamham, ya nggak bisa seperti itu. Lantaran memang seperti yang dijelaskan dalam Tabaqat Al-Khawas dan Tabaqatul Khawas, tentu untuk apa kewafatan penulisnya, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif Asy-Syirji, itu pada tahun 893 Hijriah, dan tentu masanya itu sangat dekat sekali dengan Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal yang menuliskan kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Begitu juga beliau itu satu zaman satu masa dengan At-Tahir bin Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal yang merupakan penulis dari kitab Bugyatul Talib, ya, fi ansabi auladi Abi Talib. Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf dalam kitabnya Badai'ut Tabut, yang menafsirkan bahwa Muhammad itu adalah Muhammad bin Hamham, itu harus diperkuat dengan dalil, tanpa kita ini harus menyebutkan kemungkinan, dan kemungkinan ketika tidak ada dalil, ya udah, maka kemungkinan itu bisa terpatahkan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.